nanti kalau ketika akun kita itu sudah stabil, baru kita bisa mulai berpikir ya untuk mengarahkan akun kita itu menjadi spesialis order apa. Misalnya teman-teman pengennya lebih mengarahnya ke gosen, teman-teman nantinya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya untuk brother-brotherku semuanya dan rekan-rekan driver di seluruh Indonesia dimanapun teman-teman berada. Saya ucapkan sekali lagi salam kenal ya. Saya driver dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Di sini ya, di setiap video-video saya sampaikan di sini saya tidak mau ngajarin siapapun, melainkan kita hanya sharing-sharing sama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nantinya bisa juga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke teman-teman ya, sebelum masuk ke videonya ya, saya ingin sampaikan. Jadi saya ini sekarang ya, Gojek itu saya jadikan sebagai pekerjaan sampingan ya. Karena saya paginya itu sekarang kerja ya, kemudian biasanya saya itu sore baru kemudian saya narik ya. Karena saya melihat juga teman-teman ya, potensi Gojek kalau kita gantungkan pekerjaan kita ya seutuhnya di Gojek ya, pendapatan kita seutuhnya di Gojek itu sangat sulit ya kalau untuk era sekarang. Apalagi untuk akun-akun yang mungkin yang nggak stabil atau akun-akun gagu itu sangat susah. Jadi saya berpikir Gojek tetap saya jalankan, tetapi saya juga sambil kerja juga ya. Jadi saya tidak melulu menggantungkan di Gojek ini ya. Teman-teman yang ada juga driver part time atau driver sampingan sama seperti saya, silakan teman-teman komen juga ya di bawah ya. Jadi teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan ya seputar akun Gojek ya atau GoPartner 1.6.0 ya. Nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi teman-teman, kita sebagai driver Gojek tentunya kita nggak akan terlepas dari yang namanya akun gaguk, akun budek ya, atau akun yang sangat sulit mendapatkan orderan. Nah itu akun budak atau akun yang sangat sulit mendapatkan orderan itu biasanya kita tuh teman-teman ya, tergantung cara kerja kita masing-masing. Itu yang akan membuat akun kita itu gagu kan atau gacor itu kita sendiri. Jadi pola kerja kita yang saya amati setelah saya terapi beberapa minggu ini ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman, sekali lagi saya hanya sharing, jangan teman-teman salah paham nanti dikira saya ngajari ya siapapun. Saya tidak ada mengajari siapapun, melainkan di sini hanya sharing-sharing ya. Jadi yang saya perhatikan pertama, Gojek itu sangat memperhatikan tingkat konsisten ya drivernya. Kebiasaan driver itu selalu akan ditandai oleh sistem. Misalnya kita driver yang part time, misalnya kerjanya sampingan di Gojek, misalnya kita kerjanya sore dari jam 4 sampai jam 11 malam misalnya seperti itu ya. Usahakan itu jamnya jangan diubah-ubah. Usahakan gimana caranya kita selalu konsisten di jam itu. Karena Gojek itu nantinya kalau saya lihat ya dari orderan-orderan saya seperti menandai kebiasaan kita, pola kerja kita itu loh ditandai. Jadi setiap kita itu kerjanya misalnya dari jam 4 sampai jam 11 itu nantinya kita jadi akun yang mungkin ya akun malam ya seperti itu. Kalau kita bawa ke siang ya, akun itu akan lebih cenderung sulit bunyi. Nah itu yang pertama, konsisten. Teman-teman harus perhatikan kalau teman-teman memang full di Gojek ya, konsisten misalnya dari setengah 5 sampai misalnya jam 6 sore ya, konsisten begitu terus ya. Karena sistem akan menandai ya pola kerja kita. Itu yang saya perhatikan beberapa minggu ini. Kemudian yang kedua, selain konsisten kita juga harus
bisa ya menentukan tempat kita menunggu orderan. Tempat kita menunggu orderan kalau bisa teman-teman usahakan sekali ketika teman-teman lagi merintis akun ya, lagi melatih akun, teman-teman kalau bisa cari tempat yang benar-benar di situ potensi ordernya itu tidak hanya satu layanan ya. Misalnya di situ ada potensi orderan GoFood ada, kemudian GoRed ada, GoSend juga ada. Jadi kemungkinan besar kalau akun kita itu baru akun yang kita rintis ya, biasanya kita kalau nggak dapat GoFood nanti akan terpental ya, misalnya dapatnya ya orderan GoSend lah. Jadi kalau kita nunggu di spot yang banyak jenis layanan ordernya, kemungkinan besar kita akan dapat order itu akan semakin besar ya. Jadi teman-teman usahakan nunggunya di tempat yang banyak jenis layanan ordernya. Di situ ada potensi GoSend, ada potensi GoRed, ada potensinya GoFood juga ya. Itu jangan teman-teman kalau lagi merintis akun, lagi terapi akun, teman-teman tungguin di satu titik ya, dan di situ potensinya hanya satu layanan order. Misalnya di teman-teman nunggu di titik A, di situ hanya hanya misalnya potensinya hanya GoFood. Nah, teman-teman nanti kalau di situ teman-teman nggak mampu bersaing, nanti akan terpental terus, akhirnya teman-teman akan nggak dapat orderan. Lain lagi kalau teman-teman cari tempat yang memang di situ banyak layanan ordernya. Kalaupun GoFood itu meleset, bisa ke GoRed ataupun ke GoSend ya. Jadi seperti itu. Yang kedua yang saya perhatikan ya. Jadi ini saya hanya sharing sekali lagi ke teman-teman semuanya. Nanti cocok ataupun tidak cocok, nanti silahkan teman-teman komen lah di bawah ya. Kita saling memberi masukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman usahakan ketika kita itu lagi merintis akun, lagi terapi akun atau apapun lah namanya, usahakan kita itu jangan sering-sering nongkrong dengan rekan-rekan driver dulu yang lain dulu ya, karena kita kan lagi merintis, otomatis kita kalau bisa itu cari titik tempat kita menunggu orderan itu yang sangat minim pesaingnya, yang sangat minim drivernya, supaya nantinya peluang akun kita dapat order itu akan lebih bagus, akan lebih baik ya. Jadi seperti itu. Itu yang ketiga yang saya perhatikan benar-benar ya, polanya seperti itu. Kemudian tadi konsisten itu sangat penting. Kemudian teman-teman cari tempat-tempat yang memang di situ banyak layanan jenis ordernya. Jangan cari tempat yang hanya di situ potensinya satu layanan order ya, jenis order, misalnya GoFood itu jangan ya, cari yang berbagai macam layanan jenis order. Kemudian teman-teman hindari dulu berkumpul dengan banyak driver, supaya nanti akun teman-teman berpotensi bunyinya itu besar ya. Jadi ketika kita lagi merintis akun, tentu saja kita harus pandai-pandai ya mencari strategi gimana caranya supaya akun kita itu bunyi. Karena kalau akun lagi merintis, kita adu dengan akun teman-teman driver yang lain, tentu saja kita tidak akan mampu akunnya ya. Kita akan jadi penonton dan akhirnya akun kita nggak akan bangkit-bangkit karena kita nggak dapat riwayat ya. Yang penting di sini teman-teman ya, ketika teman-teman terapi atau lagi merintis akun, teman-teman usahakan setiap harinya itu minimal naikkan satu riwayat order. Misalnya hari ini kok dapat 3, besok usahakan gimana pun caranya bisa dapat 4. Besoknya usahakan minimal bertahan di 4. Besoknya lagi usahakan minimal naik ke 5. Pokoknya jangan sampai turun ya. Usahakan orderan itu setiap harinya semakin meningkat, supaya akun kita nanti bisa stabil ya. Dan nanti kalau ketika akun kita itu sudah stabil, baru kita bisa mulai berpikir ya untuk mengarahkan akun kita itu menjadi spesialis order apa. Misalnya teman-teman pengennya lebih mengarahnya ke GoSend, teman-teman nantinya tunggu aja di spot-spot yang potensi order GoSend-nya itu lebih besar daripada orderan yang lain. Jadi kan kita bisa arahkan pelan-pelan ya, tetapi tentu saja dengan tidak menolak orderan jenis lain yang masuk ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin segini dulu ya yang bisa saya sampaikan, nanti terlalu panjang durasinya. Silakan teman-teman juga komen-komen di bawah ya, kasih masukan juga ke saya.
karena akun saya ini sudah mulai ya bergairah lah, ada mulai perbaikan. Mudah-mudahan nanti ketika saya merasa akun saya sudah benar-benar stabil, nanti saya akan mulai pelan-pelan arahkan akun saya menjadi akun gosen ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan dimanapun teman-teman semuanya berada. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.